Baiklah pecinta One Fight MMA Indonesia, kita tampilkan sesuatu yang sangat berbeda untuk Anda. Ini merupakan partai perbaikan peringkat di kelas Women's Strawweight 52,2 kg. Langsung saja kalau begitu kita perkenalkan kembali kedua fighter yang akan segera bertarung. Bertarung di sudut kiri seorang fighter kelahiran Lumajang, Jatim. Usia 28 tahun dan tinggi badan 148 cm. Menguasai disiplin wushu dan wrestling. Dengan rekor bertarung 1 kali menang, belum pernah kalah. Fighter from SFC Surabaya. Please welcome si Jaran Kencak, Evi Dion Sofiana. Dan lawannya bertarung di sudut merah, seorang fighter kelahiran Amurang Sulut. Usia 20 tahun dan tinggi badan 160 cm. Menguasai disiplin MMA. Dengan rekor bertarung 1 kali menang, 2 kali kalah. Fighter from FSS dan Kick Fitness Martial Arts Sulut. Please welcome the smiling assassin, Gabriela Lonteng. Ketua dan juri kita malam hari ini Bung Max Metino dan Bung Linson Simanjuntak. Inspektor pertandingan Bung Francino Tirta. Juri 1 Soma, juri 2 Budi Hermanto, juri 3 Anthony Pajo. Wasit tentu saja Steffi semua. Fighters, let's get it on. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian, main dengan sportif. Tatslop! Kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, Dewan Juri, timekeeper, fighter ready, fight! Inilah dia fight kita selanjutnya, Anda akan dipandu langsung oleh Bung Walter dan juga Bung Max, silahkan. Dan ini dia partai wanita penghujung tahun 2020 antara Gabriela Lonteng melawan Evi Dian. Oh, langsung satu bantingan ya dari Evi Dian. Dan berhasil sigap sekali ya. Agresif sekali Agresif Evi Dian. sekali mengambil. Oh, langsung full mount Bung Max. Ya, Evi Dian langsung mendapatkan posisi yang paling dominan di MMA. Menguntungkan sekali untuk Evi Dian. Tapi cukup cerdik ya Gabriel Lonteng, dia langsung melakukan butterfly guard di sini dan melakukan half guard. Kita lihat dan memeluk erat kepala dari seorang Evi Dian untuk menutup jarak. Sehingga dari posisi half guard ini dan melakukan clinch yang baik, sulit buat Evi Dian untuk melakukan ground and pound. Memang taktik yang sangat cerdik ya, dari Gabriel Lonteng ya. Berhasil naik mendapatkan Gabriela. posisi yang baik saat ini, berhasil Lutut bangun. dibalas lutut. Oke, clinch dilakukan. Kita melihat fight ini kembali di clinch. Memang pada saat bertanding di cage ini fighter tidak boleh mencengkram cage ya. Tapi tadi dia belum sampai mencengkram, baru memegang aja ya, memegang cage. Wasit hanya mengingatkan. Oke, serangan lutut dari ke Perut dari Evi Dian. ya, serangan lutut, saling memberi serangan lutut di sini. Mereka cukup aktif pada saat mereka melakukan clinch, mereka melakukan serangan-serangan sehingga membuat lawan tidak bisa konsentrasi. Nah, saat pukulan-pukulan itu masuk, biasanya bisa diambil tuh bantingan-bantingan ya, sehingga mendapatkan posisi yang dominan. Tapi tampaknya di sini cukup imbang ya kekuatan mereka. Hanya saja Evi Dian di sini terlihat sedikit lebih kuat. Ya, sedikit lebih kuat. Dia terus menekan. Dan di sini pada saat clinch per 20 detik ya, dominasi, dia akan mendapatkan poin Walter. Ya, mendapatkan poin. Belum lagi ditambah lagi dengan keaktifannya pada satu lagi melakukan pukulan-pukulan, serangan-serangan lutut, elbow pada saat melakukan clinch fighting di sini. Itu akan menjadi faktor penentu apabila tidak terjadi finish. Satu hook kanan ya, dirty boxing yang bagus dari Evi Dian. Dan Evi Dian terus menekan ini Bung Max. Terlihat Gabriel Lonteng dia mau keluar berjalan ke arah kanan, tapi terus ditahan oleh Evi Dian di cage, sehingga di sini Gabriel Lonteng tidak banyak bisa berbuat apa-apa. Tapi memang kalau saya lihat di sini Mas Evi Dian masih hanya menahan ya, belum terlihat gerakan-gerakan banting. Mau dibanting tadi. Diserang balik oleh Evi Dian. Kita lihat pukulannya masuk tadi dari Evi Dian. Sampai Gabriela mengeker.
Ya, bagus sekali. Jual beli pukulan. Jual beli pukulan antara kedua Ya, fighter jab wanita masuk ini. dari Evidian. Ya, Cukup efektif serangan-serangan dari Evidian di sini. dan bisa dibilang aggressionnya ini dimenangi oleh Evidian ya. Iya, Evidian terus menekan pastinya. power dan Evidian di sini lebih melakukan pukulan clinch. Ya, counter dari Gabriel Lonteng. Tika menyerang. Coba Pertarungan, fake. pertarungan Gabriel Lonteng dan Clara terakhir ini sangat seru di Walter. Sangat seru ya. Sangat Iya, seru betul. dan berakhir dengan keputusan terpisah ya Ya, pada saat itu. ya, ya. Nah di situ kita melihat bagaimana Gabriel Lonteng pada saat itu melakukan banyak kombinasi. Saya pengen betul. melihat kombinasi-kombinasi itu dilakukan oleh Gabriel Lonteng di sini. Ya, Tapi pada nampaknya persiapan dari Evidian ini memang sengaja untuk menutup jarak ya Bung Max ya, karena kelihatannya dia tahu serangan dari Ya. Gabriela Tika ini cukup berbahaya. Ya, tentunya dia sudah mempelajari lawannya ya dari Iya. Evidian. Oh, uppercut 3 kali berturut-turut Ke arah perut ya. tersarang ya ke arah perut dari Gabriel Lonteng. Telak sekali. Ya, kita tahu Gabriela dari FSS and Kick Sulut dan Evidian dari SFC Surabaya. Ini posisinya tidak banyak berubah. Ya, jab dari Masih saya dominasi kuasa. Hampir saja melakukan satu bantingan bergaya Wushu Sanda ya. Itu memang menjadi ciri khas dari Evidian. Seperti kita lihat di awal-awal tadi begitu mulai dia langsung mengambil satu single leg ya. single leg takedown. Single leg takedown yang sangat efektif. Tapi tadi gagal karena sedang bersandar di cage. Ya. Jadi saya rasa keputusan melakukan takedown dari posisi cage tadi Nampaknya sudah di kurang bawah pas. fight-nya. Ya kita tidak melihat tadi ya apa yang terjadi, tapi tiba-tiba sudah ada di bawah. Dan Evidian langsung saja mendominasi dan ronde 1 selesai. Terlihat dominan dari Evidian di ronde pertama. Ya, wasit step in berhentikan ronde 1. Memang di sini Bung Walter ya pada saat pertarungan ini hitungan rondenya ini bukan seperti olahraga boxing ataupun olahraga lain. Tapi ini setiap serangan itu dihitung. Serangan pukulan masuk, tendangan masuk, ya kan? Tentunya Efeknya- berdasarkan damage ya. Bung. Iya, damage juga dihitung. Ada yang serangannya masuk efeknya Ronde hanya 2. ringan, ada yang berat. Akan segera dimulai. Kita lihat ada Angel Kimberly di sana. Dan here we go. Saya mau melihat Ronde lagi kedua. display kombinasi serangan pada Dari Tika saat ya? dari Gabriela. Itu dia. Ya, jab yang efektif. Dari Jual beli Evidian. pukulan. Itu dia Bung Max. Ya, ini hampir saja mendapatkan bantingan dari Gabriela, cuman dia tidak meneruskannya. Meneruskan, Sayang tidak sekali ngedrive, ya. Sayang sekali. Tadi dia hampir mendapatkan clinch yang cukup baik, tapi terlihat ragu dan dia melepas. Gitu. Ya. Oke, clinch dilakukan lagi. Kembali lagi Evidian mendominasi di posisi cage. Clinch ya. Clinch Menekan ya. dia. Menekan lagi. Tentunya ini menjadi fokus ujian buat Gabriel Lonteng karena per 20 detik dia akan kehilangan poin. Tentunya Evidian ya yang mendapatkan poin. Keuntungan di sini Keuntungan. lebih dimenangkan oleh Evidian ya. Iya. Belum lagi tentunya- pada saat menekan itu lebih mudah memukul Bung Ol. Lebih efektif. Detail clinch. Ya. Dan tentunya kita tahu senjata seorang Gabriela Lonteng ini adalah dengan kombinasi serangannya, dan di sini dia Kombinasi tidak serangannya. dengan posisi clinch ini dia tidak bisa melakukan serangan-serangan tersebut ya. Ya, saya ingat pada saat dia melawan Clara, tendangan-tendangan push kick-nya sangat efektif. Nah, Ya, itu dia. di situ. Begitu juga kombinasi pukulan dan tendangannya Sudah baik dibalas tapi oleh lutut Evidian. dibalas lutut. Iya, Itu lutut dibalas lutut. terlihat bagaimana seorang Evidian itu tidak mau kehilangan poin juga. Kan? Dia berusaha. Nah, yang saya lihat di sini, walaupun memang Evidian aktif ya, tapi di sini tidak terlihat eksekusi akhir ya, finishing akhir. Itu dia Apa yang mau dari- dilakukan setelah? bagus sekali tadi dari Evidian. Iya, pukulan dibalas lagi. oleh Gabriela Lonteng. Terlihat jab kiri dari Evidian ini sangat efektif. Ya. Setiap serangan banyak sekali yang masuk. Nah, yang saya pertanyakan adalah pada saat sudah ada di cage, ya, memang serangan-serangan lutut dan uppercut dari Evidian ini sangat efektif. Ya. Cukup efektif tapi hanya untuk mendapatkan poin. Belum untuk damage atau finish di sini. Walter. Dan sekali Iya. side detail.
andai kata dia melakukan takedown dan mendapatkan posisi side control atau full mount, tentunya itu akan menjadi berbahaya. Tapi di sini finishing akhirnya saya belum lihat. Ya. Finishing akhir dari Evidian untuk melakukan Itu dia eksekusinya ya. dari Evidian. Jadi tampaknya di sini hanya mencuri poin-poin saja ya kondisinya. Terlihat kedua petarung ini fisiknya sangat baik ya. Cukup baik, sangat baik saya bilang ya. Di ronde Ya. Jual beli mereka lutut dan masih jual beli dirty boxing ya di sini masih kita lihat terlihat ya. bugar ya Iya. di sini ya. Ini memang petarung-petarungnya mereka sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari. Persiapan tentunya akan mempengaruhi Ya. performa fight. Ya, dirty boxing ya terus dilakukan, tapi tidak berusaha untuk melakukan suatu usaha bantingan. Ya, ya. Masih di clinch game di ronde kedua ini kita lihat waktu sisa 1 menit 40 detik. Di sini seharusnya Evidian berusaha untuk melakukan suatu inovasi ya, suatu inovasi untuk bantingan ataupun serangan-serangan lain untuk mendominasi. Karena di sini untuk mendapatkan finish ini sangat sulit. Saya lihat tidak ada gerakan-gerakan yang signifikan. Ya. Hanya saja mencuri-curi poin aja di sini. Dengan jual beli lutut dan dirty boxing. Tapi ya. saya akui ini clean fighting dari Evidian ini sangatlah menguras tenaga dari Gabriel Lopez. Dan cukup mengganggu ya mendapatkan banyak poin dari Evidian. Ya, ya. Sehingga di sini pastinya Gabriel Lopez akan tertinggal poinnya karena akumulasi selain poin itu dia. selain serangan-serangan yang terus dilakukan. Begitu juga selain serangan-serangan itu dominasi clean fighting ini juga dihitung. Tentunya ini menjadi suatu keuntungan buat Evidian. Hendaknya Gabriel Lopez dia harus keluar dari posisi ini. Harus segera keluar. Dia harus berusaha untuk keluar dari posisi ini karena di sini tidak serangannya Gabriel Lopez juga jadi tidak efektif di Lopez. Hanya Tidak akumulasi seperti poin saja. Iya, hanya poin-poin saja tidak ada damage-nya. Dan bisa dibilang ini dia tertekan di sini ya. Iya, tertekan. Apalagi M2 finish, damage-nya belum ada di sini ya. Jadi memang mereka mesti menciptakan jarak, ya kan? Tapi memang ini kelihatannya sudah menjadi game plan dari Evidian. Evidian, Ya. karena Evidian memiliki game plan dan persiapan sudah mempelajari lawannya. Sudah mempelajari lawan dan ronde dianggap ini kedua akan memang segera menjadi selesai. strategi dia ya. Itu dia. Wasit Stepi langsung memberhentikan ronde kedua antara Gabriel Lonteng melawan Ya, Evidian Sofian. sepanjang 2 ronde ini terlihat Evidian lebih unggul, Bung Walter. Ya, bagaimana dia mencoba melakukan dirty boxing. Langsung saja kita lanjutkan ronde ketiga antara kedua fighter wanita antara Gabriela Lonteng melawan Evidian Sofiana. Ya, saya berharap ada perubahan ya, karena tadi terlalu monoton menurut saya. Langsung saja Oke, satu jab straight. Gabriela Lonteng Evidian mulai ini panas. mau mencoba takedown lagi. Oh, jab, jab bagus jab sekali. yang sangat efektif ya. Ya. Oh, langsung di grab oleh Ya, kembali Evidian. lagi ke posisi yang seperti ronde 1 dan ronde 2. Seperti Ya. ronde 1 dan 2. Awalnya tadi sudah cukup baik ya. Mereka melakukan serangan dari jarak jauh ya. Begitu clinch ini kelihatannya mereka hanya mengumpulkan poin-poin saja. Tidak ada gerakan yang signifikan. Seharusnya Gabriel Lonteng segera keluar dari posisi ini melakukan beberapa teknik-teknik serangan-serangan kombinasi, inovasi yang cukup efektif di sini. Karena di sini ini tentunya akan merugikan dia, ya kan? Terlihat didominasi dan serangan-serangan sikus dan Dan ini dia apakah terjadi kombinasi jual beli Ya. pukulan? Itu dia ya. push kick dari Gabriela langsung saja menerjang Bung Max. langsung saja menerjang push kick dengan serangan-serangan jab. Itu dia bagus ya. Ada side step dari Gabriela untuk Ini yang menghindari. kita harapkan ya, pertarungan berjarak sehingga Masuk. Itu dia Bung jab Max. dari Gabriela. Terlihat cleans lagi dilakukan ya. Clinch lagi nampaknya. Cleans lagi dari Evidian Evidian. mempelajari game plan lawannya dengan baik Ya, ya Bung Max. satu bantingan tapi belum berhasil. Ya. Ya, tampaknya ini menjadi andalan ya. Head clinch dengan menggunakan tangan kiri dan single leg ya. Single leg sehingga membanting kemudian dia mau melakukan dominasi dari posisi ground tapi tidak berhasil. Kelihatannya sudah berkali-kali dilakukan oleh Evidian gerakan ini. Sudah
sudah diulang-ulang ya Bung Max. Ya sehingga untuk yang ketiga kalinya kali ya ini sini Gabriel Lonteng sudah mengetahui hal itu. Tapi nampaknya tidak ada persiapan defense yang dapat dilakukan oleh Gabriela. Apakah kurang persiapan atau mungkin memang di overpower oleh seorang dia Evidian? tidak berhasil. Tapi begini, dia tidak terbanting Walter. Itu menjadi hal yang menjadi kunci utama dulu. Tapi memang di sini masih didominasi ya di clean fighting-nya ya. Sehingga kerugian dia akan kalah poin. Ya, akumulasi poin akan dimenangkan oleh Evidian Sofian. Serangan lutut. Tapi di sini begini Bung Walter ya, saya melihat kecerdikan juga dari Gabriel Lonteng. Setiap Evidian melakukan pukulan pasti dibalas. Ya. Pasti dibalas Untuk menyeimbangkan skor. Ya. Tapi memang yang mendominasi biasanya poinnya lebih besar dibandingkan yang didominasi. Jadi skala perbandingannya, efeknya, dan kita lihat dari bobot pukulan Evidian di sini lebih berat. Tentunya itu ada penilaian dari tersendiri ya kan? Karena kita tahu ada nilai bronze, ada nilai silver, ada nilai gold berdasarkan kekuatan atau efek dari serangan-serangan itu sendiri. Menarik sekali. Tidak hanya pukulan, bisa tendangan, bisa bantingan, bisa cekikan, bisa kuncian. Dinilai dari efektivitasnya. Iya. Jadi setiap serangan di sini dihargai Bung Walter. Ya, setiap serangan. Jadi para juri tidak bisa santai-santai untuk menilai. Para juri mesti 100% fokus menilai semua serangan yang dilakukan per detik. Ya. Nah itulah sistem scoring di One Pride yang insight detail penilaian wasit juri One Pride ya tentunya. betul. Jadi Ketua Dewan. Jadi di situ kita menghargai semua, ya. Juri mengapresiasi semua gerakan-gerakan serangan yang dilakukan para petarung. Waktu tinggal tersisa 1 menit, tapi terlihat belum ada gerakan signifikan atau perubahan-perubahan yang bisa mengakibatkan ini menang finish. Ya, kelihatannya pertarungan ini akan dimenangkan dengan poin. Saya lihat kalau tidak ada perubahan dari Evidian. Lutut balasan dari pukulan dari Evidian masuk lagi. Serangan-serangan lutut yang cukup efektif dari Gabriel Lonteng. Dilakukan pada saat-saat sudah ini kelihatannya memang dia sudah sadar 1 menit lagi Poinnya sudah ketinggalan jauh ya. Apakah itu memang begini, kalau kita menonton berbeda dengan menilai. Ya, penikmat penonton itu tidak bisa kadang-kadang bias, tapi yang benar-benar tepat itu adalah yang menghitung. Menghitung karena berbeda menonton dengan menghitung. Sepakat sekali Bung Max. Dan tentunya memiliki tingkat fokus yang berbeda ya. Betul, tapi memang secara poin terlihat lebih unggul Evidian. Evidian lebih unggul di sini. Dan ronde ketiga akan segera selesai dan itu dia wasit diputuskan oleh berhentikan juri ronde ketiga. ya. Ya kelihatannya di sini cukup jelas ya Evidian sudah unggul, tapi kita mesti menunggu nilai dari wasit juri. Kita belum ya tahu ini jab-jab yang efektif saling membalas ya. Betul sekali. Jab dibalas jab. Dibalas hook, dibalas hook, lutut, serangan lutut dibalas Setelah lutut. pertarungan selama 3 ronde, biasa. juri memutuskan hasil angka kemenangan mutlak untuk kemenangan dari sudut. Untuk kemenangan dari sudut biru, Evidian Sofiana.